Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin, Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya setelah kita baca 11 pembahasan dari pendahuluan kitab yang disebutkan oleh penulis menyangkut Al-Qawaid Al-Arba', 4 kaidah penting di dalam beragama. Dan pembahasan yang terakhir yang kita singgung adalah pembahasan tentang kesyirikan. Setelah kita uraikan definisi dari kesyirikan, bahwa syirik adalah taswiyatu ghairillahi billah bi syai'in min khasaisillah, menyatarakan selain Allah dengan Allah pada sesuatu yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, kesyirikan terbagi dua. Yang pertama ada syirik akbar. Syirik akbar adalah kesyirikan yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman, menjadikan pelakunya sebagai orang yang kekal di dalam neraka. Syirik akbar, siapa yang meninggal tidak bertobat darinya, maka tidak akan diampuni dosanya. Berbeda dengan syirik asghar yang merupakan jenis yang kedua. Jenis yang kedua syirik asghar, pelakunya tidak kekal di dalam neraka. Kalaupun dia disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Ini yang membedakan antara dua jenis kesyirikan. Walaupun keduanya semuanya mengandung makna menyetarakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selainnya. Tapi syirik akbar bentuknya dalil menunjukkan bahwa pelakunya dikeluarkan dari keislaman. Dan syirik asghar dalil menjelaskan bahwa orang yang melakukannya tidak dikafirkan, tidak dikeluarkan dari keislaman. Ini yang membedakan. Syirik akbar banyak berkaitan dengan keyakinan, kadang berkaitan juga dengan perbuatan, seperti sujud kepada selain Allah, sujud kepada berhala, dan yang semisalnya. Adapun syirik asghar, dia adalah syirik kebanyakannya berkaitan dengan lafaz, berkaitan dengan lafaz, berkaitan dengan penyandaran sebab, pengadaan sebab yang tidak disyariatkan oleh Allah. Contoh syirik asghar seperti bersumpah dengan selain nama Allah. Siapa yang bersumpah dari manusia misalnya dengan selain nama Allah, dia telah berbuat kesyirikan.
Sebab sumpah itu hanya dengan nama Allah. Sumpah hanya dengan nama Allah. Kapan diserahkan kepada selain Allah atau dilakukan dengan nama selain Allah, itu artinya dia menyatarakan Allah dengan makhluk. Tapi dalil menunjukkan bahwa orang yang melakukannya tidak dikafirkan. Karena itu dia dikatakan sebagai syirik asghar. Demikian pula memasang jimat-jimat dan memasang benda-benda yang dianggap bisa menolak bala, bisa mendatangkan manfaat, menjadi sebab datangnya manfaat, sepanjang dia meyakininya sebagai sebab, maka itu hanya bersifat syirik asghar. Dikatakan kesyirikan sebab dia menandingi Allah dalam mengadakan sebab. Allah yang mengadakan segala sebab. Kalau dia mengadakan sebab yang tidak disyariatkan oleh Allah, itu artinya dia menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal itu. Dan ini adalah bentuk dari kesyirikan. Baik, jadi syirik ini untuk rinciannya insyaallah ta'ala akan datang nanti, sebagiannya di pembahasan 3 landasan utama. Saya akan jelaskan sebagian dari bentuk-bentuk kesyirikan. Walaupun pembahasan yang lebih detailnya itu di pembahasan Kitab Tauhid. Dan insyaallah di pembahasan Nawaqidul Islam juga akan dirinci sejumlah perkara dari bentuk-bentuk kesyirikan dan hal-hal yang membatalkan keislaman. Di sini yang ingin saya tanamkan dan ingin saya jelaskan bahwa kesyirikan adalah bahaya yang sangat besar. Bahaya dari kesyirikan ini diterangkan di dalam dalil-dalil yang sangat banyak dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antara bahaya dari kesyirikan diterangkan di sini oleh Syekh rahimahullah bahwa syirik apabila telah bercampur dengan ibadah, maka kesyirikan tersebut akan menghancurkan amalan. Jadi kesyirikan adalah perusak dan penghancur amalan. Ya, Syekh akan menyebutkan ayatnya. Dan Allah berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Sungguh Allah telah mewahyukan kepada engkau Nabi Muhammad dan kepada para nabi sebelum engkau, andai kata engkau berbuat kesyirikan, niscaya akan hancur seluruh amalanmu, dan sungguh engkau akan menjadi orang yang merugi. Jadi para nabi diancam kalau berbuat kesyirikan akan hancur seluruh amalannya. Iya. Bahaya yang kedua dari bahaya kesyirikan, kesyirikan atau pelaku syirik akbar itu akan kekal di dalam neraka. Kekal di dalam neraka. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Maksudnya dosa kesyirikan tidak diampuni kalau dia meninggal dan belum bertaubat dari dosanya. Adapun orang yang bertaubat di dunia, maka taubat menggugurkan segala dosa. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sungguhnya barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka Allah telah haramkan untuknya surga dan tempat tinggalnya adalah neraka. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Kemudian
Bahaya yang ketiga dari bahaya kesyirikan, amalan pelaku kesyirikan walaupun sangat banyak, walaupun menggunung pada hari kiamat, amalannya tidak dianggap apabila amalan tersebut campur dengan noda kesyirikan. Allah Jalla Sya'nuhu menegaskan, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalannya seperti debu yang berterbangan, tidak dianggap. Mungkin saja di dunia ini dia banyak sholatnya, walaupun di dunia dia sholat 5 waktu, tidak pernah ketinggalan sholat sunnah. Di dunia dia keluarkan zakatnya 5 gunung emas, puasa setiap bulannya, tidak pernah ketinggalan puasa sunnahnya, haji setiap tahunnya. Tapi kalau dia menghadap kepada Allah dalam keadaan berbuat syirik akbar, seluruh amalannya tidak dianggap. Diibaratkan di dalam ayat, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu amalannya kami jadikan debu yang berterbangan. Bahaya yang keempat dari bahaya kesyirikan, syirik adalah dosa yang paling besar, kekejian yang paling keji, kemungkaran yang paling mungkar, dan kezaliman yang paling zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innasyirka la dzulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Dan Rasulullah ditanya oleh Ibnu Mas'ud dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Ayyud dzambi a'zam?" Dosa apakah yang paling besar? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Engkau menjadikan untuk Allah tandingan padahal Allah yang menciptakan kamu. Iya. Kemudian bahaya yang kelima dari bahaya kesyirikan, syirik adalah sebab munculnya rasa takut dan sebab yang menghilangkan keamanan pada manusia, masyarakat, bangsa dan negara. Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kesyirikan, mereka inilah orang yang mendapatkan keamanan dan mereka inilah orang-orang yang berada di atas petunjuk. Jadi kandungan dari ayat, siapa yang menodai keimanannya dengan kesyirikan, maka tidak ada keamanan baginya. Dan juga Allah berfirman, "Sanulqi fi qulubil ladina kafaru ar-ru'b bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana." Dan kami akan melemparkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut karena mereka berbuat kesyirikan kepada Allah, hal-hal yang Allah tidak menurunkan sultan, tidak menurunkan keterangan tentangnya. Iya. Kemudian bahaya yang keenam dari bahaya kesyirikan, syirik adalah sebab kebinasaan. Kesyirikan adalah sebab kebinasaan. Allah berfirman, "Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih." Barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit. Ya, kira-kira kalau ada yang jatuh dari langit bisa hidup? Perhatikan ya, bagaimana kebinasaan terhadap orang yang berbuat kesyirikan. Dan ini jatuh yang lebih menghancurkan lagi. Seakan-akan dia jatuh dari langit lalu dihempaskan oleh burung, ya, atau dilemparkan oleh angin ke tempat yang sangat jauh.
kehancuran di atas kehancuran bagi pelaku kesyirikan. Dan kesyirikan ini kehancurannya pernah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menerangkan, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Hindarilah 7 dosa yang membinasakan. Nah, yang paling pertama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah asyirku billah, perbuatan mempersekutukan Allah, perbuatan kesyirikan. Kemudian bahaya yang Yang ketujuh dari bahaya kesyirikan, syirik adalah najis ma'nawi yang paling najis. Ya. Najis ma'nawi, bukan najis tubuh ya. Kalau najis tubuh, syirik bukan kenajisan. Kafir bukan najis tubuhnya, tapi najisnya adalah ma'nawi, keyakinannya yang najis. Keyakinannya yang najis, dan dia adalah najis yang paling jelek. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najas. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kaum musyrikin itu adalah najis. Kemudian bahaya yang ke-8, kesyirikan akan mengakibatkan terangkatnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Akan menyebabkan terangkatnya pertolongan Allah dari kaum mukminin. Iya. Dari umat Islam. Akan hilang dari mereka kekokohan dan kejayaan. Saya sudah bacakan di awal pertemuan ayat di surah Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal salih, la yastakhlifannakum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Sungguh Allah akan mengokohkan mereka. Sungguh Allah akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Wala yumakkinanna lahum dinakumul ladzi irtada lahum. Dan sungguh Allah akan meneguhkan agama yang telah diridhai untuk mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan sungguh Allah akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam keadaan ketakutan akan menjadi aman sentosa. Ya'budunani la yusyrikuna bi. Syaratnya mereka beribadah kepadaku, tidak berbuat kesyirikan. Maka kapan ada kesyirikan akan hilang keamanan, akan hilang pertolongan Allah, tidak akan terjadi kejayaan umat. Iya. Bahaya yang ke-9 dari bahaya kesyirikan, kesyirikan adalah ancaman untuk alam semesta. Dia adalah ancaman untuk alam semesta. Kita sering menyaksikan, dan hari-hari ini kita banyak mendengarkan, menyaksikan berbagai musibah, berbagai malapetaka yang menimpa manusia. Ya, sebuah ayat di dalam Al-Quran mengingatkan kepada kita semua bagaimana kesyirikan ini menjadi sebab kemurkaan alam semesta. Jangan dikira terjadinya kesyirikan akan membuat manusia aman sentosa. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran. Dan ini ayat bisa dilihat di surah Maryam. Saya sebutkan nomor ayat di ayat 88 hingga ayat 91. Allah berfirman, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna min wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada. Mereka berkata bahwa Allah Ar-Rahman mempunyai anak.
Ini siapa yang mengatakan? Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Orang Nasara mengatakan Isa anak Allah. Kaum musyrikin di masa Nabi, mereka mengatakan bahwa para malaikat adalah anak perempuan Allah. Perhatikan ya, dari ucapan kekufuran, ucapan kesyirikan, dan ini kesyirikannya luar biasa, mempersekutukan Allah dalam zatnya. Ya, Allah, mereka katakan punya anak. Maka Allah firman, laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah membawa sebuah perkara yang sangat mungkar. Takadus samawati yatafattarna min wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir saja langit itu pecah karena ucapan itu. Perhatikan ya sikap langit. Hampir langit apa? Pecah karena ucapan itu. Dan hampir saja bumi terbelah karena ucapan itu. Dan hampir saja gunung itu runtuh karena ucapan tersebut. Tatkala mereka mengatakan bahwa Allah mempunyai anak, padahal tidak pantas Allah mempunyai anak. Kelanjutan dari ayat, semua yang di langit dan di bumi akan datang menghadap kepada Allah sebagai hamba. Bagaimana mungkin Dia yang maha berkuasa, satu-satunya yang bersendirian, dikatakan memiliki anak, mempunyai sifat kelemahan. Ya. Dan ini dari ucapan kesyirikan. Dan perhatikan kondisi alam semesta. Dan kita menyaksikan praktik-praktik kesyirikan tersebar di sana sini. Bahkan dianggap sebagai perkara yang lumrah. Adat istiadat. Sebagiannya menganggapnya ibadah, na'udzubillah. Sebagiannya menganggapnya apa? Ibadah. Ya, baru saja terjadi bencana, sudah kembali melempar sesajian untuk selain Allah. Baru saja terjadi tsunami, kembali melempar sesajian di laut. Baru saja gunung meletus, sudah menyembelih sapi di tugu. Ya. Dan selainnya. Perhatikan, kesyirikan ini yang menjadi sebab datangnya musibah. Dan ini adalah hal yang sangat mengancam. Ini ayat perlu kita renungi. Siapa yang ingin terhindar dari musibah dan petaka, maka tidak ada jalan kecuali dengan memurnikan tauhid dan membersihkan segala jenis kesyirikan di bumi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian bahaya yang ke berapa sekarang? Yang ke-10, pelaku kesyirikan itu dianggap halal darahnya dan dianggap halal hartanya bagi ahli tauhid. Karena itu pemerintah boleh menegakkan hukum terhadap mereka dengan hukum mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu liuqatilan nas. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Saya diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka berucap la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Dan mereka mengeluarkan zakat, dan mereka menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Fa idza fa'alu dzalika afamu minni dima'ahum wa amwalahum. Kalau mereka lakukan itu, benar tauhidnya, mereka menegakkan salat, mengeluarkan zakat, maka akan aman darah dan harta mereka. Iya. Ini 10 bahaya dari bahaya kesyirikan, dan banyak lagi bahaya-bahaya lainnya. Ya. Namun apa yang saya terangkan tadi, saya harapkan bisa menjadi peringatan bagi kita semua bahwa kesyirikan adalah hal yang sangat menghinakan, perkara yang sangat membahayakan, perkara yang sangat
membahayakan. Setelah menjelaskan bahaya-bahaya kesyirikan ini, Syekh rahimahullah mengingatkan masih dalam pendahuluan. Ya, dan kita sudah menyebutkan 11 pembahasan dari pendahuluan yang disebut oleh Syekh. Kemudian kata beliau, ini pembahasan yang terakhir, pembahasan yang ke-12 dari pendahuluan. Kata beliau, fa idza arafta anna asy-syirka idza khalata al-ibadata afsadaha wa ahbata al-amal wa sara sahibuhu min al-khalidin fi an-nar, arafta anna ahamma ma 'alayka ma'rifatu dhalik la'alla Allah ay yukhallisaka min hadhihi asy-syabakah wa hiya asy-syirku billah. Jadi kalau engkau telah mengetahui bahwa kesyirikan apabila bercampur dengan ibadah, syirik ini akan merusak ibadah, menghancurkan amalan, dan menjadikan pelakunya orang yang kekal di dalam neraka, engkau pun harusnya mengetahui bahwa kewajiban yang paling besar terhadapmu adalah engkau mengenal apa itu kesyirikan. Engkau mengenal apa itu kesyirikan, apa itu tauhid. Ini kewajiban yang paling besar. Dan ini pembahasan yang ke-12 yang ingin ditekankan oleh Syekh di pendahuluan. Beliau ingin menerangkan bahwa seorang mukmin dan mukminah ada kewajiban. Dan kewajibannya yang paling besar adalah dia mengenal bagaimana memurnikan ibadah kepada Allah, dan juga dia mengenal lawannya, kesyirikan yang bisa menghancurkan ibadahnya. Ini dua hal harus dia kenal. Tidak mungkin dia mengenal tauhid saja, tidak mengenal kesyirikan. Iya. Tidak mungkin dia mengenal kesyirikan sedangkan dia tidak mengenal ibadah yang murni kepada Allah. Iya. Maka ini kata beliau tugas yang paling besar. Tugas yang paling besar. Dan saya telah menerangkan di awal pertemuan sebelum sholat duhur bagaimana pentingnya mempelajari tauhid. Dan ini menggambarkan kepada kita bahwa ini adalah kewajiban yang sangat wajib. Kata beliau, la'allallaha ay yukhallisaka min hadhihi syabakah. Diharapkan Allah membebaskan kamu dari jerat ini. Wa hiya syirku billah, yaitu jerat kesyirikan kepada Allah. Alladzi qala Allah, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman fihi tentangnya, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni selain daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Kata beliau rahimahullah, jadi ini pembahasan yang ke-12 yang ingin ditekankan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala, bahwa syirik, ya, syirikan atau mengenal kesyirikan, mengenal memurnikan ibadah kepada Allah, itu kewajiban yang paling besar. Selesai pendahuluan di sini, kemudian Syekh menjelaskan bahwa seorang bisa mengenal apa itu kesyirikan, bisa terhindar dari jerat kesyirikan ini dengan mengetahui 4 kaidah. Karena itu kata beliau, wadhalika bima'rifati arba'i qawaida dzakaraha Allah Ta'ala fi kitabih. Hal ini dengan mengenal 4 kaidah yang Allah terangkan di dalam kitabnya. Jadi sekali lagi 4 kaidah. 4 kaidah di dalam bertauhid ini diterangkan oleh Syekh, diambil dari Al-Quran. Adalah hal yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita kenal 4 kaidah ini, maka insyaallah ta'ala ini memberikan suatu kejelasan tentang bagaimana ibadah yang murni dan bagaimana kesyirikan itu. Iya. Bagaimana kesyirikan tersebut. Kaidah yang pertama, beliau al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, an ta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah huwal khaliqul mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam
Kaidah yang pertama adalah engkau mengetahui bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya mengakui bahwa Allah adalah Al-Khaliq Al-Mudabbir. Di sebagian cetakan tertulis Al-Khaliq Ar-Razik Al-Mudabbir. Yang kau mengakui bahwa Allah, jadi kaum musyrikin atau orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya mengakui bahwa Allah dialah yang Maha Mencipta, Dia Maha memberi rezeki, Dia mengatur segala perkara. Ya. Jadi kaum musyrikin di masa Nabi, mereka akui Allah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur segala perkara seperti menghidupkan, mematikan, memberi manfaat, memberi bahaya, ya, memperjalankan rezeki di tengah manusia. Allah yang mengaturnya. Ini diakui oleh kaum musyrikin. Tapi apakah itu menyelamatkan mereka? Jawabannya tidak. Nabi masih memerangi mereka. Itu menunjukkan bahwa hal tersebut tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Sekadar pengetahuan, sekadar mengakui bahwa Allah mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, itu tidak cukup memasukkan seseorang ke dalam Islam. Karena itu kata beliau, wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Dan sesungguhnya hal tersebut, pengakuan mereka tersebut tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Apa dalilnya? Dalil kaidah ini penulis terangkan. Kata beliau, wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, qul may yarzuqukum minas samai wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa may yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Itu dalilnya. Ayat surah Yunus. Ya, di surah Yunus ayat 31. Allah berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad, tanyakan kepada mereka kaum musyrikin itu, siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Pertanyaan, memberi rezeki dari langit dan bumi. Atau siapa yang berkuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan, menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Ya. Tadinya bumi mati, tidak ada tanaman yang tumbuh, turun hujan, Allah menghidupkannya, keluar tanaman, keluar tumbuhan, menghasilkan buah-buahan. Ya. Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Tadinya manusia hidup, kemudian mereka, di antara mereka ada yang mati, kembali kepada Allah. Siapa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan tanyakan kepada mereka, serta siapa yang mengatur segala urusan. Maka Allah menjelaskan, fasayaquluna Allah. Maka mereka kaum musyrikin itu pasti akan menjawab bahwa Allah yang melakukan seluruh hal itu. Jadi subhanallah, kaum musyrikin mereka mengakui seluruh hal ini. Ya. Mereka mengakuinya. Maka Allah berfirman, faqul afala tattaqun. Maka katakanlah kepada mereka, kalau begitu, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Ya, maksudnya, kalau memang kalian akui Allah yang Maha Pencipta, Maha memberi rezeki, Maha menghidupkan, Maha mematikan, Dialah yang bersendirian di dalam segala sesuatu ini, harusnya kalian pun bertakwa kepada Allah. Kalian jadikan Allah satu-satunya yang bersendirian di dalam diibadahi, di dalam hal ibadah. Kenapa kalian mengakui Allah yang mencipta sedangkan kalian beribadah kepada selain Allah? Kalian mengakui Allah yang mengatur segala urusan
sedangkan kalian mempunyai sembahan-sesembahan selain daripada Allah. Kalian mengakui bahwa Allah yang di tangannya segala sesuatu, tapi kalian masih memohon hajat, bernadar dan berdoa kepada selain Allah. Maka harusnya seorang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang bersendirian dalam menghidupkan dan mematikan, dia pula yang bersendirian di dalam hal berhak untuk diibadahi. Iya. Jadi kesimpulan dari kaidah pertama ini, Syekh ingin menjelaskan bahwa sekadar seorang mengetahui Allah yang Maha Mencipta, Allah yang Maha Memberi rezeki, Allah yang Maha Mengatur segala perkara, dari mana-mana tauhid rububiyah, ini pengakuan tidak cukup memasukkan seseorang ke dalam Islam. Tidak cukup memasukkan seseorang ke dalam Islam. Iya. Bahkan ada kewajiban lain yang harus dia yakini. Dan inilah sebenarnya titik kenapa kaum musyrikin tidak mengikuti Rasulullah SAW. Karena mereka tidak mau memurnikan ibadah kepada Allah. Permasalahan mereka adalah di permasalahan mereka tidak ingin yang disembah itu cuma satu. Mereka akui Allah yang memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Tapi mereka tidak ingin ibadah hanya diserahkan kepada Allah. Mereka juga ingin beribadah kepada selain Allah, kepada berhala mereka. Iya. Kepada siapa yang mereka doai dari para nabi, para malaikat, meminta hajatnya, bertawassul, dan mereka meminta syafaat kepadanya. Ya. Jadi mereka ingin ibadah tidak terbatas hanya kepada Allah. Maka ini yang menyebabkan mereka dianggap kafir dan menyebabkan mereka dianggap tidak memurnikan ibadah kepada Allah. Iya. Jelas ya? Untuk menguraikan lebih mendalam makna kaidah ini, saya perlu menerangkan bahwa mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah kepada Allah, tauhid itu terbagi tiga. Tauhid terbagi berapa? Terbagi tiga. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah artinya apa? Seorang hamba mengakui, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang bersendirian di dalam penciptaan, di dalam kekuasaan, dan di dalam pengaturan segala sesuatu. Ini namanya tauhid rububiyah. Jadi sekarang kaum musyrikin dari ayat yang saya bacakan tadi, mereka mengakui tauhid rububiyah atau tidak? Tadi saya bacakan ayat, kaum musyrikin mengakui tauhid rububiyah atau tidak? Jawabannya iya, mereka mengakui. Dan pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah itu sangat banyak sekali dalam Al-Quran. Ya, saya sebutkannya beberapa ayat supaya jelas bagi kita semua. Di antara ayatnya, coba buka surah Al-Mu'minun ayat 50 atau ayat 84 sampai ayat 89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun." Katakan wahai Nabi Muhammad, tanyakan kepada kaum musyrikin, kepunyaan siapakah bumi ini? Kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya, jika kalian mengetahui? Sayaquluna lillah. Maka mereka pasti akan berkata semuanya adalah kepunyaan Allah. Qul, maka katakan wahai Muhammad, afala tatadakkarun? Kalau begitu, kenapa kalian tidak mengingat? Kalau kalian akui rububiyah, kenapa kalian tidak hanya beribadah kepada Allah? Tidakkah kalian mengingat? Ajukan pertanyaan yang kedua. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim? Katakanlah, milik siapa langit yang 7 dan milik siapa
arsy yang maha agung itu. Maka kaum musyrikin pasti akan menjawab, semuanya milik Allah. Iya. Qul afala tattaqun. Katakanlah, kalau begitu kenapa kalian tidak bertakwa? Tanya lagi kepada mereka, pertanyaan yang ketiga. Qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaih in kuntum ta'lamun. Katakanlah, milik siapalah kekuasaan segala sesuatu. Milik siapakah itu? Dan dia yang melindungi tidak dilindungi. Kalau memang kalian mengetahui. Sayaquluna lillah. Semuanya pasti akan menjawab, semuanya adalah milik Allah. Jadi, kalau pengakuan terhadap makna rububiyah, Allah yang bersendirian dalam mencipta, menghidupkan, mematikan, ini diakui oleh kaum musyrikin. Diakui oleh kaum musyrikin. Ya, jadi mereka letak kesyirikannya, letak kekafiran kaum musyrikin di masa Nabi bukan di tauhid rububiyah. Bahkan tauhid rububiyah ini ya, diakui oleh iblis. Diakui oleh iblis. Iblis berkata, ya, fa bi izzatika Rabbi bima aghwaytani, wahai Rabbku karena engkau menyesatkanku. Ia menyebut Rabb. Rabb itu makna rububiyah terkandung di dalamnya. Wahai Rabbku demi keagunganmu. Iblis dia mengakui rububiyah Allah. Tapi kekafiran iblis di mana? Dalam masalah uluhiyah. Allah perintah dia, dan menaati perintah Allah adalah ibadah kepadanya. Allah perintah kepada iblis untuk sujud kepada Adam, tapi iblis bersombong, keras kepala. Ini menyebabkan ia menjadi seorang yang kafir dan akan kekal di dalam neraka. Iya. Demikian pula Fir'aun. Fir'aun juga mengakui rububiyah Allah. Mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ayat-ayat di dalam Al-Qur'an, pertanyaan Fir'aun itu adalah pertanyaan bukan tidak mengetahui, tapi pertanyaan bersombong dan berkeras kepala. Ya, karena itu di antara pertanyaannya, wa ma rabbus samawat wal ard. Siapakah? Pakai ma ya. Ma itu kata benda. Kata pertanyaan untuk benda, bukan pertanyaan untuk pemilik. Ya, dan ini pertanyaan kesombongan dari Fir'aun. Ya. Dan Nabi Musa alaihi salam telah mengatakan iya. Nabi Musa alaihi salam juga telah berkata kepada Fir'aun, laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Engkau wahai Fir'aun telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan tanda-tanda kekuasaan itu kecuali Allah Rabbus samawat, Rabb pemilik langit dan bumi. Jadi Fir'aun juga mengakuinya. Ya. Jelas ya? Jadi Syekh di sini ingin menjelaskan dari kaidah sebatas mengetahui tauhid rububiyah itu tidak cukup memasukkan seorang ke dalam Islam. Tidak cukup memasukkan seseorang kemana? Ke dalam Islam. Bahkan harus ada tauhid yang kedua. Apa tauhid yang kedua? Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah artinya dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak diibadahi. Dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Segala ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diserahkan kepada siapapun selain dari Allah. Ya. Inilah inti dari ajaran para nabi dan para rasul. Karena itu, kalau kita lihat ayat-ayat yang saya terangkan menjelaskan misi diutusnya para nabi dan para rasul, bahasanya wa'budullaha wajtanibut taghut. Beribadalah kepada Allah dan jauhilah taghut, ibadah yang diingatkan. Sebab memang ini adalah letak kekafiran umat-umat terdahulu. Mereka tidak mengakui dan tidak menginginkan ibadah itu hanya diserahkan kepada Allah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerukan tauhid kepada kaum musyrikin supaya mereka masuk ke dalam Islam mengucapkan la ilaha illallah.
Nabi berkata, ya qaum, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, wahai kaum, ucapkan la ilaha illallah, pasti kalian beruntung. Apa jawaban kaum musyrikin? Jawaban mereka diterangkan di dalam Al-Quran. Aja'al al-alihata ilahan wahida, inna hada la syai'un ujab. Apakah Nabi Muhammad ini ingin menjadikan yang disembah cuma satu? Sungguh ini adalah suatu hal yang sangat menakjubkan. Jadi mereka heran, yang disembah cuma satu. Ini yang menyebabkan mereka bersombong. Kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka ini kalau disuruh mengucapkan la ilaha illallah, mereka bersombong. Dan kesombongannya karena ini. Mereka tidak ingin yang diibadahi cuma Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah, dari sini kita bisa memahami sejumlah kekeliruan yang terjadi di tengah kaum muslimin. Antara kekeliruan yang banyak terjadi, ada yang memahami makna la ilaha illallah itu artinya tidak ada pencipta kecuali Allah. Betul begitu makna la ilaha illallah? Tidak ada pencipta kecuali Allah. Ini kan biasa kita lihat di terjemahan stiker-stiker la ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Ya. Dan ini penerjemahan keliru. Kalau memang tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rezeki yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah, hanya ini makna la ilaha illallah, berarti kaum musyrikin semuanya sudah masuk Islam, tidak perlu mereka diperangi oleh Nabi. Tapi ternyata bukan itu makna la ilaha illallah. Ya, jelas ya? Siapa yang memahami makna la ilaha illallah hanya sekadar itu, sekadar Allah yang maha mencipta, maha memberi rezeki, berarti kaum musyrikin di masa Nabi lebih pandai darinya. Sebab kaum musyrikin di masa Nabi, mereka paham maknanya, akhirnya mereka keras kepala nak mau masuk, iya, ke dalam Islam. Tapi mereka paham maknanya. Sekarang, karena ada yang mengucapkannya, tapi dia tidak paham apa makna la ilaha illallah. Karena itu makna la ilaha illallah cuma satu. Sebab ilah artinya yang diibadahi. Karena itu makna la ilaha illallah terjemahannya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan pengakuan hamba bahwa yang diibadahi hanya Allah, tentunya terdapat di dalamnya pengakuan bahwa Allah yang mencipta, memberi rezeki dan seterusnya. Jelas ya? Ya. Jadi ayat-ayat ini dan kaidah yang disebut oleh Syekh di sini betul-betul jelas menunjukkan bahwa sekadar memahami tauhid rububiyah itu tidak cukup memasukkan seorang hamba ke dalam Islam. Tidak cukup memasukkan seorang hamba ke dalam Islam. Bahkan harus ada tauhid uluhiyah. Tauhid jenis yang ketiga disebut dengan nama tauhid asma was sifat. Tauhid asma was sifat. Mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifatnya. Allah mempunyai nama-nama yang maha husna, maha indah, sifat-sifat yang maha tinggi. Maka seluruh nama yang Allah terangkan di dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW, kita wajib mengimaninya. Nama-nama dan sifat tersebut ada yang berkaitan dengan rububiyah dan ada yang berkaitan dengan apa? Uluhiyah. Iya. Baik. Jadi inilah tauhid. Ini pembagian tauhid. Seorang mukmin yang benar keimanannya, benar tauhidnya, dia harus mengimani 3 tauhid ini sekaligus. Jangan dia bertauhid rububiyah saja, tidak ada uluhiyahnya. Jelas ya? Kalau dia tidak bertauhid asma wa sifat, dia juga belum beriman dengan keimanan yang benar. Tidak beriman dengan keimanan yang benar. Belum bertauhid dengan tauhid yang benar. Maka ini 3 jenis tauhid yang harus ditanamkan. Ya, dari kaidah yang pertama ini akan jelas syubhat, kerancuan yang sering kita dengar di masa ini. Ketika ada yang berdoa di kuburan, meminta hajatnya kepada wali-walinya, ada yang meminta hajatnya kepada kiai-kiainya. Ya, kiainya sudah mati, tapi dimintai hajat. Ketika ditegur, itu kesyirikan. Ya, itu perbuatan kaum musyrikin.
Mereka katakan, kami ini bukan kaum musyrikin. Kami mengakui Allah yang mencipta, menghidupkan, memberi rezeki. Jelas? Maka itu bukanlah tauhid sekadar mengakui bahwa Allah mencipta, menghidupkan, memberi rezeki. Tidaklah cukup dianggap sebagai tauhid memasukkan seseorang ke dalam Islam. Maka ini kaidah yang sangat agung dijelaskan oleh Syekh rahimahullahu taala. Iya. Baik. Kemudian kaidah yang kedua. Kata penulis rahimahullah, al-qaidatus tsaniyah. Kaidah yang kedua. Annahum yaquluna ma da'unahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Kaidah yang kedua, mereka berkata. Siapa mereka? Yaitu kaum musyrikin. Ya. Ma da'awnahum, tidaklah kami beribadah kepada mereka. Tidaklah kami beribadah kepada mereka, berdoa kepada mereka, wa tawajjahna ilaihim, dan tidak pula kami mengarahkan wajah kami kepada mereka, illa li talabil qurbati wasyafa'ah, kecuali hanya sekadar mencari kedekatan Allah, mencari kedekatan kepada Allah dan mencari syafaat. Ini kaidahnya. Iya. Sekarang saya ingin pahamkan kaidah. Kaum musyrikin di masa Nabi, ada yang berdoa dan beribadah kepada berhala. Akan diterangkan oleh Syekh di kaidah yang ketiga, macam-macam sesembahan kaum musyrikin. Ada yang beribadah kepada berhala, ada yang beribadah kepada nabi yang sudah meninggal, dia berdoa padanya. Ada yang meminta hajatnya kepada para malaikat. Ya. Ada yang ibadahnya kepada bebatuan, pepohonan. Jelas ya? Maka mereka ketika ditegur, kenapa kalian beribadah kepadanya? Maka mereka menjawab, kami tidaklah berdoa kepada mereka dan tidak menghadapkan wajah kami beribadah kepada mereka, kecuali hanya mencari kedekatan kepada Allah dan mencari syafaat. Kami ini orang berdosa, banyak kesalahan. Adapun mereka adalah orang-orang salih, orang-orang dekat kepada Allah, para nabi dekat kepada Allah, malaikat dekat kepada Allah. Maka kami harapkan nabi dan malaikat ini mendekatkan kami kepada Allah dan memberikan syafaat kepada kami di depan Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan mereka. Ini udzur mereka. Jelas ya? Ya. Dan udzur ini pula yang sering kita dengarkan. Kalau kita tanya kepada manusia-manusia yang sering datang ke kuburan itu. Ya. Dan di Indonesia ini, Masya Allah, ya, namanya pekuburan, tempat-tempat yang dianggap ya sebagai tempat wali, ya, tempat yang dikeramatkan, ya luar biasa banyaknya di Indonesia ini. Sering kita ketemukan ada yang datang ke kuburan, dianggap yang dikubur ini adalah wali, seorang yang salih. Dia ditegur, itu perbuatan kesyirikan. Dia menjawab, subhanallah, kami ini bukan musyrik. Ya. Kami ini bukan apa? Musyrik. Loh, kalian kan berdoa kepada wali itu. Ya, kami bukan beribadah kepada wali, tapi kami hanya ingin si wali ini menyampaikan hajat kami kepada Allah. Ya. Kira-kira ini ada perbedaannya dengan ucapan kaum musyrikin di masa Nabi? Tidak ada perbedaannya. Jadi Syekh di sini ingin menanamkan kaidah yang kedua, bahwa udzur yang dipakai oleh kaum musyrikin di masa ini, bahwa mereka beribadah kepada wali-walinya, kepada sembahan-sembahannya, orang-orang yang dikubur dan selainnya, mereka beribadah kepadanya, katanya hanya untuk mencari kedekatan, supaya mereka lebih dekat kepada Allah. Sebab orang saleh ini dekat kepada Allah. Kalau dia dekat, bisa nebeng di belakangnya. Ya. Demikian. Maka udzur mereka ini sama persis
dengan udurnya siapa? Kaum musyrikin di masa Nabi. Ya. Itulah kesyirikan namanya. Itulah kesyirikan. Allah tidak menghalalkan ada perantara antara Allah dan antara makhluk dalam ibadah kepadanya. Semua ibadah itu harus sambung kepada Allah. Tidak boleh ada perantara. Siapapun perantaranya. Tidak nabi yang didekatkan, tidak malaikat, tidak pula orang-orang salih. Allah tidak ridha ada ibadah kecuali hanya kepadanya. Allah tidak ridha dipersekutukan dengan siapapun dalam hal ibadah. Iya. Dan ini telah kita terangkan ayat-ayat yang sangat banyak berkaitan dengan masalah wajibnya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan dari kaidah yang kedua, iya, beralasan bahwa jatuh di dalam kesyirikan, melakukan peribadatan kepada orang yang salih, kepada penghuni kubur, beralasan bahwa hanya ingin mendapatkan kedekatan, hanya ingin mendapatkan syafaat. Ini adalah alasan kaum musyrikin persis sama. Dan siapa yang melakukannya berarti dia adalah musyrik, bukan seorang muslim. Dia telah melakukannya berarti dia telah berbuat syirik akbar yang mengeluarkannya dari keislaman. Baik. Jadi kaidah sudah jelas. Sekarang apa dalil kaidahnya? Apa dalil dari kaidah ini? Sini ada dua hal ya. Syekh harus membawakan dua dalil bahwa kaum musyrikin mencari kedekatan, beribadah hanya mencari kedekatan. Dan yang kedua, Syekh harus membawakan dalil bahwa kaum musyrikin mereka beribadah kepada berhalanya hanya mencari syafaat. Ini dua dalil harus dibawakan. Karena itu Syekh membawakan dua dalil sekaligus di sini. Kata beliau, "Fadalilul qurbah qauluhu ta'ala." Adapun dalil bahwa mereka mencari kedekatan adalah firman Allah Ta'ala. Iya. "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya." Kalau di awal ayatnya, "Ala lillahi ad-dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Orang-orang yang menjadikan, ketahuilah bahwa hanya untuk Allah agama yang murni. Kemudian Allah menyebutkan orang-orang yang menjadikan, orang-orang yang mengambil pelindung, mengambil wali selain Allah. Mereka berkata, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Jadi kaum musyrikin ini apa ucapan mereka? Kami tidak menyembah mereka kecuali supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya. Jadi ini alasan mereka. Allah terangkan di dalam Al-Quran. Untuk mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Baik. Innallaha yahkumu bainakum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya Allah akan memberikan hukum pada apa yang mereka berselisih di dalamnya. Sungguhnya Allah tidak akan memberi hidayah, tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang berdusta lagi sangat kafir. Iya. Jadi ini dalil menunjukkan bahwa kaum musyrikin beribadah kepada sesembahan mereka untuk mencari kedekatan kepada Allah. Apa dalil bahwa mereka beribadah kepada sembahan yang mencari syafaat? Dalilnya kata Syekh, wa dalilus syafa'ah. Adapun dalil syafaat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ya'buduna min dunillah ma la. Wa dalilus syafa'ah qauluhu ta'ala, dan dalil syafaat adalah firman Allah taala, wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Dalil syafaat firman Allah, dan mereka itu beribadah kepada selain Allah. Beribadah kepada selain Allah, yang selain Allah ini tidak bisa memberikan kecelakaan kepada mereka dan tidak bisa memberikan manfaat. Jadi subhanallah, kaum musyrikin mengakui bahwa yang mereka ibadahi tidak bisa memberi kecelakaan, tidak bisa memberi apa? Manfaat. Lalu apa maksud mereka beribadah?
Diterangkan, wa yaquluna, mereka berkata, haula'i syufa'auna indallah. Mereka itulah orang-orang, ya, sembahan-sembahan kami ini adalah orang-orang yang bisa memberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Jadi alasan mereka hanya mencari syafaat. Hanya mencari syafaat. Jelas ya? Maka ini kesimpulan dari kaidah dan dalilnya. Ya, karena Syekh sudah menyinggung tentang syafaat, maka beliau di sini menerangkan pembagian syafaat. Sebenarnya ini tidak masuk dalam kaidah, tapi karena berhubung beliau menjelaskan tentang ayat syafaat, maka beliau terangkan syafaat itu apa sebenarnya. Jelas ya? Jadi kalau kaidahnya cukup itu tadi kaidah. Selalu kita ingat, kita pegang. Jangan sampai ada yang beribadah kepada sembahannya. Ya, kalau di alam nyata yang sering kita saksikan, orang yang sering ke kuburan, ya, minta kepada orang yang saleh yang sudah meninggal, katanya kami orang yang berdosa. Dan orang yang saleh ini dicintai oleh Allah. Orang yang saleh ini dekat kepada Allah. Kalau kami berdoa kepadanya, meminta kepadanya, maka kami juga akan didekatkan di sisi Allah. Ya, dan diberi syafaat. Jadi alasan yang seperti itu sama persis dengan alasan kaum musyrikin. Jelas ya? Ini cukup untuk kaidah. Sekarang penulis akan menjelaskan apa itu syafaat. Sebelum saya baca uraian dari penulis, saya ingin terangkan dulu definisi syafaat secara bahasa dan secara istilah. Syafaat secara bahasa artinya lawan dari ganjil. Lawan dari ganjil. Lawan dari ganjil apa? Genap. Sesuatu yang genap itulah dinamakan syafaat dalam bahasa Arab. Syafaat dalam bahasa Arab. Ya, kenapa dikatakan genap? Sebab memang sudut syafaat ada 3. Sudut syafaat ada berapa? 3. Kalau kita berbicara pembahasan syafaat, sudut pembahasannya ada 3. Yang pertama, Allah pemilik syafaat. Jelas ya? Kemudian sudut yang kedua, mereka yang diizinkan untuk memberi syafaat. Ini sudut yang kedua. Sudut yang ketiga adalah orang-orang yang diberikan baginya syafaat. Diberikan untuknya syafaat. Ya. Ini mungkin kurang jelas ya. Saya beri contoh yang lebih menjelaskan. Kita kenal ya dengan asy-syafaatul udma. Syafaat yang paling besar. Yang merupakan kekhususan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Syafaat al-udma ini adalah syafaat Nabi untuk manusia di padang mahsyar supaya hisab dipersegera. Jadi padang mahsyar manusia menunggu di keadaan yang sangat mengerikan itu. Ya, semuanya, seluruh makhluk dari awal sampai akhirnya berkumpul di satu padang mahsyar, di satu dataran bumi luas. Iya. Semuanya berkumpul di situ. Jin dan manusianya, tidak berpakaian, tidak beralas kaki, belum dikhitan. Matahari dekatkan di atas kepala sejarak 1 mil. 1 mil ada 2 penafsiran. Yang mengatakan 1 mil seperti jarum panjang, mungkin sejarak 1 jengkal. Ya, 1 jengkal dekat sekali. Dan yang mengatakan bahwa 1 mil adalah ukuran mil yang kita kenal. Ukuran mil yang kita kenal. Ya. Kalau ukuran mil yang kita kenal itu juga sangat dekat. Matahari sejauh itu saja kita diterik matahari sekarang ini kepanasan, berkeringat, tidak tahan. Apalagi matahari sangat dekat. Dan Allah murka dengan kemurkaan pada hari itu. Ya, Allah tidak pernah murka seperti itu sebelumnya. Yang membuat para nabi dan para rasul hanya memikirkan diriku dan diriku. Penantian di padang mahsyar sangatlah panjang. Ya. Karena dimaklumi 1 hari di hari kiamat ada yang seperti 1000 tahun dan ada yang seperti 500 tahun. Ini 1 hari di hari kiamat. Penantian yang sangat panjang. Paniklah manusia. Ya, saking paniknya tidak ada kesempatan saling melihat. Maka manusia pun mendatangi para nabi dan para rasul. Agar supaya nabi dan rasul ini memohon kepada Allah supaya hisab dipersegera. Ya, ini 3 sudut syafaat. Allah pemilik syafaat supaya hisab dipersegera. Nabi adalah perantara. Nabi dan Rasul. Dan yang diberi syafaat siapa? Adalah manusia.
di hari kiamat. Tapi seluruh nabi dan rasul menjawab nafsi, nafsi, nafsi. Saya hanya memikirkan diriku, diriku dan diriku. Diarahkan kepada nabi yang lainnya hingga akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkata ana laha. Saya adalah pemilik syafaat itu, saya adalah yang berhak terhadap syafaat itu. Ya, maksudnya pemilik di sini yang berhak meminta kepada Allah. Maka Nabi pun berdiri, kemudian mendatangi arsy Allah, singgasana Allah. Kemudian beliau bersujud dan dibukakan untuk Nabi pujian-pujian di lisan beliau. Ya, yang kata Nabi, hari ini saya belum mampu mengucapkannya. Tapi pada saat beliau sujud, dibukakan untuk Nabi pujian yang mencocoki keadaan dan mencocoki kebesaran Allah yang sangat murka pada hari itu. Maka Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, irfa' ra'sak wa qul tusma wa sal tu'ta wasfa tushaffa. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, berbicaralah engkau akan didengar, mintalah engkau akan diberi, mintalah syafaat, niscaya engkau akan disyafaati. Jelas ya? Maka Nabi pun memohon supaya hisab dipersegera. Ya, seketika itu kelanjutan dari fase kejadian pada hari kiamat, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Rabbmu dan para malaikat bersaf-saf. Ini untuk hisab dimulai. Jelas ya? Baik. Jadi nampak dari kisah tadi, manusia adalah satu sudut, Nabi satu sudut, dan Allah adalah pemilik apa? Pemilik syafaat. Allah pemilik syafaat, Nabi yang memintakan kepada Allah, manusia yang disyafaati. Ya. Karena itu makna syafaat secara bahasa yang genap. Sebab manusia minta syafaat, mereka minta kepada orang yang menjadi perantara. Dengan perantara ini seakan-akan dia berdua menjadi genap. Jelas ya? Menjadi genap. Karena itu dikatakan syafaat dari sisi bahasa. Adapun dari sisi istilah, syafaat adalah at-tawassutu lil ghairi li jalbi maslahatin aw li daf'i madarrah. Ya. Secara istilah syafaat adalah menjadi perantara untuk orang lain guna mendapatkan kemaslahatan atau menolak darinya kejelekan. Jadi itu arahan syafaat memang. Dia menjadi perantara untuk orang lain agar supaya orang lain ini mendapat manfaat, agar supaya orang lain ini ditolak darinya bahaya. Karena syafaat banyak jenisnya, banyak bentuknya. Ini syafaat pada hari kiamat ini itu khusus bagi Nabi. Ada syafaat manusia dikeluarkan dari api neraka. Ada syafaat berkaitan dengan orang yang tadinya harusnya ditimbang antara kejelekan dan kebaikannya, ternyata kejelekannya lebih banyak. Harusnya dia masuk neraka, tapi dengan syafaat dia diampuni langsung masuk surga. Ada syafaat untuk penduduk surga, tadinya kedudukannya di surga paling bawah misalnya, maka dengan syafaat dinaikkan kedudukannya di dalam surga. Ini syafaat jenisnya bermacam-macam. Yang memberi syafaat, yang memintakan syafaat, kadang Nabi, kadang para malaikat, kadang orang-orang salih, orang yang mati syahid, yang memberi syafaat untuk 40 orang dari keluarganya. Demikian pula anak yang salih memberi syafaat untuk ayah dan ibunya, dan selainnya dari bentuk-bentuk apa? Syafaat. Ini secara global definisi syafaat. Syekh menjelaskan. Kata beliau, wasyafaatu syafaatan. Syafaatun manfiyah wa syafaatun musbatah. Ya. Syafaat itu ada dua, kata beliau. Syafaat ada dua. Syafaat yang pertama, syafaat ada dua jenis. Syafaat manfiyah, syafaat yang dinafikan, wa syafaat musbatah, dan syafaat yang ditetapkan. Syafaat yang ditetapkan. Iya. Sini beliau ingin menerangkan kaum musyrikin sekarang berdalilkan melakukan ibadah kepada sembahannya untuk dapat syafaat. Maka Syekh jelaskan yang kalian berharap dapat syafaat. Sebab syafaat ada yang ditetapkan, betul bisa didapatkan. Dan ada syafaat tidak mungkin didapatkan. Dinafikan syafaat yang seperti itu. Maka Syekh terangkan apa yang syafaat yang dinafikan, apa itu syafaat yang ditetapkan. Kata beliau, asy-syafaatul manfiyah. Adapun syafaat
yang dinafikan, maka kanat tutlabu min ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah. Syafaat yang dinafikan itu adalah apa yang dicari dari selain Allah pada hal-hal yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah. Iya, ini syafaat yang dinafikan. Ya. Apa dalilnya bahwa ada syafaat yang dinafikan? Dalilnya banyak. Salah satunya Syekh di sini menjelaskan ayat di surah Al-Baqarah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah sebagian rezeki yang kami berikan kepada kalian. Maksudnya berinfaklah kalian di jalan Allah dengan sebagian rezeki yang kami berikan kepada kalian sebelum datang suatu hari. Di sini motivasi supaya berinfak, beramal sebelum terlambat, sepanjang masih ada kesempatan. Ya, sebelum terlambat datang hari kiamat. Di hari kiamat itu la bay'un fihi, tidak ada lagi jual beli pada hari itu. Wala khullah, dan tidak ada lagi kasih sayang. Wala syafa'ah, dan tidak ada syafaat pada hari itu. Wal kafiruna humudz zalimun, dan orang-orang kafir mereka lah yang zalim. Iya, jelas ya. Maka ini ayat menafikan syafaat. Tidak ada syafaat pada hari itu. Tidak ada syafaat pada hari itu. Syafaat apa ini yang dinafikan? Ini syafaat yang dicari kepada selain Allah. Jadi kalau dia mencari syafaat, minta kepada penghuni kuburnya, ya, minta kepada yang disembah selain daripada Allah, maka itu tidak mungkin. Sebab syafaat kepada selain Allah itu tidak ada yang mampu kecuali apa? Allah. Jelas ya? Syafaat manusia kepada Nabi pada hari kiamat, Nabi ada di situ. Beliau mampu memintakannya. Tapi ini minta kepada penghuni kubur, sudah mati. Ya. Itu di luar kemampuannya. Di luar apa? Kemampuannya. Jadi kalau dia minta pada hal yang seorang itu sanggup, dia mampu, itu tidak ada masalah. Dia hidup, syaratnya ya, dia minta kepada seorang yang hidup, mampu dan hadir di depannya, itu tidak ada masalah. Hadir dalam artian, ya hadir dia bisa kontak dengannya. Kalau sekarang ini bisa pakai HP apa segala macam. Ya, jelas ya. Saya misalnya minta syafaat. Contoh syafaat kan bantuan namanya. Ya, ada seorang rumahnya kebakaran. Dia ingin minta bantuan. Ada orang yang lewat. Ya, minta tolong kepada orang yang lewat. Iya, jelas ya. Orang ada di situ, dia mampu, sanggup. Ini boleh atau tidak? Ini boleh. Jelas ya. Tapi kalau rumahnya lagi kebakaran, ya, dia lagi berdosa minta syafaat kepada siapa? Wali-wali yang sudah meninggal, kiai-kiai yang sudah meninggal. Ini boleh atau tidak? Ini tidak diperbolehkan. Jelas ya. Baik. Maka ini syafaat yang dinafikan. Karena itu merugilah kaum musyrikin, sebab syafaat yang mereka cari itu sebenarnya syafaat yang tidak mungkin mereka dapatkan. Iya. Kemudian syafaat yang kedua kata beliau, wasyafaatul musbatah hiya allati tutlabu min Allah. Ini syafaat yang kedua adalah syafaat musbatah yang ditetapkan. Adapun syafaat yang ditetapkan itulah yang diminta dari Allah. Ya, kalau dia minta dari Allah, ini syafaat ada. Kalau dia minta dari Allah, syafaat yang seperti ini ada. Namun Syekh terangkan, ini syafaat ada syarat-syaratnya, ada ketentuannya. Kalau ingin dapat syafaat yang seperti ini, karena itu beliau jelaskan wasyafi' mukramun bisyafa'ah. Ya. Pemberi syafaat adalah seorang yang dimuliakan dengan syafaat. Ya. Wal masyfu' lahu man radiya Allahu qawlahu amalahu ba'dal idin. Sementara penerima syafaat adalah orang yang ucapan dan amalannya diridhai oleh Allah setelah dia mendapat izin dari Allah. Jadi sekarang saya terangkan ya. Kita tadi sudah sebutkan bahwa syafaat diminta hanya dari Allah. Di sudut yang pertama.
hanya diminta dari Allah. Kalau dia meminta syafaat dari Allah, maka yang pertama perantaranya yang memberi syafaat ini, dia harus orang yang dimuliakan bisa memberi syafaat. Dan yang dimuliakan bisa memberi syafaat itu para nabi, para rasul, orang-orang salih, ya, para malaikat dan selainnya. Jelas ya? Kemudian syarat berikutnya wal masyfu' lahu, penerima syafaat. Ini pihak yang ketiga. Sudut yang ketiga, penerima syafaat. Penerima syafaat disyaratkan dia adalah orang yang ucapan dan amalannya diridhai oleh Allah setelah ada izin dari Allah. Ya, kalau dia berbuat kesyirikan, mungkin dapat syafaat? Tidak mungkin. Ya, amalannya tidak diridhai, ucapannya tidak diridhai, maka tidak mungkin dia mendapatkan syafaat. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Siapakah yang bisa memberi syafaat di sisinya kecuali dengan idinnya? Kecuali dengan idinnya. Jadi syafaat bisa didapatkan, tapi dengan izin Allah. Izin Allah dan Allah ridha kepada siapa yang disyafaati. Allah firman, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat di langit, syafaatnya tidak bermanfaat. Jadi Masya Allah malaikat, ya, Allah jadikan mereka sebagai makhluk yang memberi syafaat, memintakan syafaat untuk manusia, memintakan syafaat untuk manusia kepada Allah. Tapi syafaat malaikat ini tidak bermanfaat, ya. Banyak yang tidak bermanfaat kecuali bagi siapa yang Allah ridhai, ya. Dan Allah, bagi siapa yang Allah ridhai dari hamba-hamba yang Allah kehendaki, dan bagi siapa yang Allah izinkan dari hamba-hambanya dan Allah ridha kepadanya. Maka harus ada izin dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kesimpulan ringkas berkaitan dengan pembahasan syafaat. Ya, jadi syafaat ada dua macam, ada yang ditetapkan dan ada yang ditiadakan, dinafikan. Yang dinafikan itu kalau syafaatnya diminta kepada selain Allah, pada hal yang tidak ada yang mampu terhadapnya kecuali Allah. Kalau syafaat yang ditetapkan, itulah syafaat yang diminta kepada Allah. Syaratnya ada syarat untuk si penerima syafaat, si pemberi syafaat, ada syarat untuk si penerima syafaat. Iya. Baik, sekira dengan ini jelaslah makna kaidah yang kedua. Sekali lagi saya ulas bahwa kaidah yang kedua ini Syekh ingin menjelaskan bahwa udzur yang dilakukan oleh kaum musyrikin, orang-orang yang berbuat kesyirikan di masa ini, ketika mereka berbuat kesyirikan, mereka berkata kami tidak berdoa kepada wali ini, penghuni kubur ini, kecuali untuk mendapatkan kedekatan dan mendapatkan syafaat. Ketahuilah bahwa alasan mereka itu sama persis dengan alasan kaum musyrikin di masa Nabi. Karena kaum musyrikin beralasan seperti itu, mereka tetap dicap musyrik oleh Nabi, maka kalian juga dicap musyrik sebagaimana mereka dicap musyrik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulan dari kaidah yang kedua, baik waktu sudah selesai. Nah, pertemuan kita ini hanya diberi waktu hingga jam 21.00 dan alhamdulillah sudah berlalu 3 menit. Ya. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kepada kita semua kesehatan dan Allah memberikan kepada kita semua umur yang panjang, semangat yang baik. Semoga kita bisa menyelesaikan kegiatan kajian ilmiah ini insyaallah taala dalam waktu 7 hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan dan selalu menjadikan ilmu bagi kita semua sebagai suatu kesejukan, suatu manfaat dan kebaikan untuk kita semua. Wallahu taala alam. Baik, untuk sementara saya cukupkan sampai sini dan insyaallah taala kita akan sambung pembahasan ini pada season berikutnya di hari besok. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.